Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Idik Saiful Bahri. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menceritakan kisah singkat atau pengenalan singkat tentang sosok Eyang Hasan Maulani. Nah, siapa sih sebetulnya Eyang Hasan Maulani ini? Yang saya sendiri pernah membuat buku khusus yang membahas tentang sepak terjang dan gerakan yang dilakukan oleh Eyang Hasan Maulani dalam melawan kolonialisme zaman Belanda dulu sekitar tahun 1800-an. Beliau sebetulnya lahir tahun 1700-an akhir Kemudian saat dewasa dan menjadi bagian ikut andil dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia itu sekitar tahun 1800-an. Beliau juga diasingkan bahkan sampai ke Manado ke Sulawesi Utara. Nanti kita bahas sedikit demi sedikit Jadi tidak dibuat dalam satu video pembahasan tentang Eyang Hasan Maulani ini, tapi kita bahas per submateri saja. Jadi misalkan video kali ini kita hanya akan membahas tentang pengenalan singkat Eyang Hasan Maulani, kemudian nanti mengenai gerakan dan pemikiran Eyang Hasan Maulani nanti kita bahas di video selanjutnya. Pun demikian misalkan dengan materi tentang silsilah silsilah nasab, kemudian aliran Islam yang dibawa atau disebarkan oleh Eyang Hasan Maulani nanti kita bahas di setiap video yang lain. Nah, ini sebagai video pembuka dalam rentetan pembahasan kita tentang Eyang Hasan Maulani. Kita hanya akan membahas tentang pengenalan singkat siapa sih Eyang Hasan Maulani ini. Tetap ikuti materi kita dalam video ini. Baik, di sini sudah saya buat sedikit materi pengantar bagaimana kita mengenal sosok Eyang Hasan Maulani Lengkong. Sosok ini mungkin bagi sebagian orang di luar sana mungkin masih asing tapi tidak dengan orang-orang yang dia itu lahir di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Umumnya di Kerasidenan Cirebon wilayah 3 Cirebon. Mungkin sudah tidak asing lagi mendengar istilah Eyang Hasan Maulani. Utamanya orang Kabupaten Kuningan lebih khusus lagi dari Desa Lengkong, Kecamatan Garawangi, Kabupaten Kuningan. Nah, kita mulai saja. Siapa sih sebetulnya Eyang Hasan Maulani ini? Kita mulai dari konstruksi umum kita memahami atau mengenal Eyang Hasan Maulani. Jadi gampangannya, Eyang Hasan Maulani ini salah satu tokoh perjuangan kemerdekaan di sekitaran tahun 1800-an Jadi jauh sebelum Indonesia merdeka, jauh sebelum eranya Bung Karno, jauh juga sebelum lahirnya organisasi Islam yang terkenal sekarang ini, misalkan Muhammadiyah tahun 1912 ataupun Nahdlatul Ulama tahun 1926. Ini jauh sebelum itu. Jadi sebelum ada organisasi-organisasi masyarakat Islam ormas-ormas Islam yang sekarang, kemudian gerakan-gerakan kemerdekaan seperti Bung Karno dan lain sebagainya. Ini jauh sebelum itu. Bahkan sebetulnya Eyang Hasan Maulani ini sezaman dengan Kiai Mojo dan Pangeran Diponegoro. Sezaman dan semasa begitu. Nah, Eyang Hasan Maulani ini tokoh perjuangan kemerdekaan dari kalangan ulama yang berasal dari Kabupaten Kuningan, Cirebon, Jawa Barat. Jadi dulu Kabupaten Kuningan ini bagian dari Kerasidenan Cirebon. Sehingga mungkin jika teman-teman main ke makam Eyang Hasan Maulani di Kampung Jawa Tondano di Minahasa,
Nah, itu biasanya disebutkannya Eyang Lengkong Cirebon. Jadi tidak menyebutkan Kuningan tapi langsung Cirebon. Karena memang waktu itu ya Kabupaten Kuningan, Majalengka, Indramayu itu bagian dari Kerasidenan Cirebon. Kemudian tanggal lahir, Eyang Hasan Maulani ini lahir di Desa Lengkong. Desa Lengkong ini terletak di Kecamatan Garawangi, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Itu salah satu desa yang tertua ya berdasarkan beberapa riwayat. Karena memang jika teman-teman main ke Desa Lengkong, itu di sana itu masih banyak makam-makam leluhur ya, makam-makam kuno yang sudah berusia ratusan tahun. Dibandingkan dengan desa-desa lainnya di Kabupaten Kuningan, Desa Lengkong itu memiliki banyak sekali situs makam yang berusia ratusan tahun. Sehingga tidak mengherankan beberapa pihak menyatakan Desa Lengkong ini salah satu desa yang tertua. Ini bahkan ada salah satu jurnal ya yang mengatakan itu ya. Jadi ada salah satu jurnal dari, kalau tidak salah, dari IAIN Cirebon, itu juga membahas tentang gerakan Eyang Hasan Maulani, kemudian menyinggung bahwa Eyang Hasan Maulani itu lahir dari Desa Lengkong, yang Desa Lengkong itu salah satu yang dianggap desa tertua di Kabupaten Kuningan. Nah, beliau ini lahir pada hari Senin Legi. Legi itu manis ya kalau dalam bahasa Sundanya. Jadi kalau zaman dulu ya, primbon-primbon Jawa dan Sunda itu kan ada Kliwon, ada Wage, ada Puhun, Pon, kemudian ada Pahing, kemudian ada Legi atau manis. Nah, beliau ini, Eyang Hasan Maulani ini lahir pada hari Senin Legi tanggal 22 Mei 1782 Masehi. Jadi di penghujung abad ke-18 ya, memasuki abad ke-19. Atau dalam kalender hijriahnya bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir tahun 1196 Hijriah. Nah, ini yang saya sampaikan di sini itu sumber-sumbernya berasal dari yang saya kutip atau referensi yang saya kutip semua dalam buku saya yang berjudul Gegap Gempita Perjalanan Sejarah dan Upaya Status Kepahlawanan Eyang Hasan Maulani Lengkong. Nah, tentang tanggal kelahiran ini saya kutip dari makalah haul Eyang Hasan Maulani yang biasa dibagikan oleh panitia haul. Jadi setiap tahun itu kan di Desa Lengkong, haul Eyang Hasan Maulani ini salah satu haul yang sangat gebyar sekali ya. Ribuan orang datang untuk menghadiri haul Eyang Hasan Maulani, bahkan dihadiri oleh para pejabat pemerintahan baik dari kabupaten, kecamatan maupun desa. Itu hadir semua. Nah, biasanya dalam acara haul itu dibagikan makalah. Walaupun tidak semua orang dibagikan, tapi ada beberapa tokoh-tokoh penting yang biasanya dibagikan makalahnya. Nah, keluarga saya salah satu yang mendapatkan makalah itu. Nah, dalam makalah yang tertulis tentang kelahiran Eyang Hasan Maulani ya, ini yang didapat ya. Jadi lahir pada Senin Legi tanggal 22 Mei 1782 Masehi, atau kalau dihijriahkan itu tanggal 8 Jumadil Akhir tahun 1196 Hijriah. Bahkan lebih rinci lagi ya, Eyang Hasan Maulani ini lahir pada sore hari setelah waktu asar. Ya mungkin sekarang ini sekitaran jam 5 sore lah mungkin begitu. Jadi kadang-kala ya kalau misalkan kita menghadapi atau mendengar ada seorang tokoh, itu biasanya ada orang-orang yang meneliti saat tokoh tersebut masih hidup. Itu biasanya ada yang meneliti detail mulai dari tanggal lahir sampai waktu yang lebih rinci, misalkan jamnya, kemudian lokasinya dan lain sebagainya. Nah, Eyang Hasan Maulani ini pada saat itu memang sudah terkenal ya. Ketika sudah dewasa, mengambil alih pondok pesantren di Lengkong, kemudian banyak santri, beliau menjadi tokoh.
sehingga banyak orang-orang yang mencari referensi lebih tentang sosok Yang Hasan Maulani itu di zamannya, nyari tanggal lahirnya, kemudian jam lahirnya dan lain sebagainya dan lain seterusnya. Itu tanggal lahirnya. Kemudian nasabnya, nasab Yang Hasan Maulani itu beliau merupakan putra dari Kiai Bagus Lukman bin Kiai Syatar. Ini nanti saya bikin video baru ya, yang akan membahas tentang nasab Yang Hasan Maulani. Jadi kita akan jelaskan nasab Yang Hasan Maulani dari jalur ayah maupun dari jalur ibu, yang nanti bisa bertemu sampai nasabnya Prabu Siliwangi dan sampai nasabnya Sunan Gunung Jati. Tapi saya tidak bahas di video ini, jadi kita bahas sedikit demi sedikit ya. Kita yang khusus nasab nanti kita bahas di video yang lain. Karena memang Yang Hasan Maulani ini tokoh besar ya di Kabupaten Kuningan. Sampai nasabnya pun bagus ya. Ketika diteliti, dianalisis, ternyata nasab beliau itu sampai ke Prabu Siliwangi, salah seorang raja dari Kerajaan Sunda Pajajaran. Kemudian juga bisa nyambung nasabnya ke Sunan Gunung Jati, pendiri dari Kesultanan Cirebon. Yang nanti kalau misalkan mau dirunut lagi ke atasnya, dari Sunan Gunung Jati ini ya bertemu nasab dengan baginda Rasulullah SAW. Nah, nanti kita jelaskan lebih jauhnya di pembahasan selanjutnya ya. Kemudian, nah saat kelahiran uniknya ya, biasanya kalau tokoh-tokoh besar lahir itu biasanya pasti ada momentum khusus yang bahkan alam saja memberikan isyarat. Itu kelahiran ulama-ulama besar, kelahiran wali-wali besar, biasanya pasti ada satu momen atau satu kejadian yang itu menjadi pertanda bahwa orang tersebut akan menjadi orang yang besar saat kelahirannya itu. Nah, Yang Hasan Maulani saat kelahiran itu di tahun yang sama dengan wafatnya salah seorang ulama sepuh, ulama besar di Desa Lengkong, yaitu Syekh Panembahan Dako. Nah, ini Syekh Panembahan Dako, kalau misalkan teman-teman main ke Desa Lengkong, itu makamnya itu dari arah jalan ke Desa Tembong, ke sana masuk ya. Itu nanti ada makam yang sudah dibuat tanda khusus, yaitu makam Syekh Panembahan Dako. Nah, Syekh Panembahan Dako ini salah seorang ulama besar, bahkan wali kutub dari Desa Lengkong. Bahkan beberapa sumber mengatakan, termasuk juga ada jurnal juga ya, jurnal dari Cirebon mengatakan bahwa Syekh Panembahan Dako ini adalah salah satu tokoh yang menyebarkan Islam di tanah Kuningan. Jadi beliau ini salah satu utusan dari Kesultanan Cirebon untuk menyebarkan ajaran Islam di tanah Kuningan. Ini nanti juga yang menjadi alasan mengapa dalam perkembangan selanjutnya Islam di Kabupaten Kuningan, ketika belajar agama Islam melalui kitab-kitab para ulama, dalam bahasa Sundanya biasa disebut ngahapsahan ya, atau ngapsai dalam bahasa Jawa. Itu biasanya dalam ngapsahan kitab biasanya menggunakan bahasa Jawa. Padahal Kabupaten Kuningan kita ketahui bersama itu mayoritas sukunya Sunda. Tapi ketika ngapsahi atau ngahapsahan kitab klasik ya, kitab kuning, itu biasanya menggunakan bahasa Jawa. Nah, bahasa Jawanya itu bahasa Jawa Cirebon, bukan bahasa Jawa Timur ya, bukan bahasa Jawanya Jogja, Solo atau Jawa Timur, bukan itu, tapi Jawanya itu Jawa Cirebon. Itu nanti kalau misalnya kita mau runut sejarah, itu pasti ketemunya begitu. Jadi Islamnya Kuningan itu berasal dari Islamnya Cirebon, Kesultanan Cirebon. Nah, ulama-ulama Kuningan termasuk Syekh Panembahan Dako, kemudian nanti dilanjutkan era selanjutnya oleh Yang Hasan Maulani, untuk menghormati jasa
dari Kesultanan Cirebon itu ngahapsahan kitab di Kabupaten Kuningan yang mayoritas orangnya adalah orang Sunda, itu biasanya menggunakannya bahasa Jawa, dan Jawanya itu Jawa Cirebon. Itu untuk menarik akar sejarah ya dari keislaman di Kuningan dengan keislaman di Cirebon. Nah, Eyang Hasan Maulani ini lahir di tahun yang sama dengan wafatnya Syekh Panembahan Dako, sehingga beberapa orang bisa memberikan gambaran bahwa Eyang Hasan Maulani ini menjadi pengganti ya, menjadi sosok pengganti dari Syekh Panembahan Dako. Ini kan sama seperti kisahnya Imam Asy-Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu lahir di saat atau berbarengan waktu ya dengan wafatnya ulama besar saat itu, yaitu Imam Hanafi, yang sama-sama imam besar mujtahid dan menjadi pelopor lahirnya mazhab besar dalam Islam dalam bidang fikih. Jadi ketika Imam Hanafi wafat, kemudian lahir Imam Syafi'i. Nah, orang-orang saat itu sudah sudah memperkirakan atau sudah memberikan statement atau suatu gambaran bahwa anak yang lahir ini, Syafi'i yang kecil ini, itu akan menjadi sosok pengganti dari ulama sebelumnya, yaitu Imam Hanafi. Dan betul, sejarah itu sejarah yang digambarkan oleh orang-orang saat itu terbukti dalam kenyataan bahwa Imam Syafi'i ini itu menjadi sosok pengganti dari ulama sebelumnya, yaitu Imam Hanafi. Nah, pun demikian sebetulnya dalam kelahiran Eyang Hasan Maulani, ketika Eyang Hasan Maulani ini lahir di saat yang bersamaan ya, kurang lebih dalam tahun yang sama, itu meninggal Syekh Panembahan Dako, salah seorang ulama dan wali kutub dari Desa Lengkung. Sehingga ya wajar orang-orang Lengkung sudah memberikan suatu gambaran ya, suatu pernyataan bahwa yang Hasan Maulani kecil ini itu akan menjadi sosok pengganti dari sosok ulama besar Syekh Panembahan Dako. Dan ternyata terbukti dalam lembaran sejarah itu, terbukti ya bahwa Hasan Maulani ini menjadi pengganti atau menjadi ulama besar selanjutnya yang merupakan regenerasi dari Syekh Panembahan Dako. Kemudian sanad keilmuannya, jadi ini saya kutip dari beberapa sumber ya, bahwa Eyang Hasan Maulani ini pernah menimba ilmu dari Kiai Alimuddin dari Pangkalan. Kemudian ya Pangkalan masih Kuningan. Kemudian dari Kiai Solehuddin dari Kadugede, Kadugede itu salah satu kecamatan di Kabupaten Kuningan. Kemudian Kiai Kosasih juga sama, masih wilayahnya Kuningan. Kemudian Kiai Bagus Arjain itu baru dari Raja Galuh. Raja Galuh itu sudah di luar Kabupaten Kuningan, jadi merantau. Itu dalam sudut perjalanan keilmuan Eyang Hasan Maulani dalam bidang Islam. Bahkan sebetulnya dalam primbon Eyang Absori itu disebutkan lebih rinci lagi ya. Jadi Eyang Hasan Maulani ini mondok atau mengikuti tradisi keilmuan pesantren itu hampir selama 7 tahun 6 bulan. Nah, itu kurang lebih persebaran tahunnya itu Eyang Hasan Maulani mondok selama 1 tahun 5 bulan di pesantren Pangkalan, kemudian selama 2 tahun 8 bulan di pesantren Kadugede, kemudian selama 1 tahun 1 bulan di pesantren Pasawahan Cirebon, dan di pesantren Kadugede lagi ya, kembali lagi ke Kadugede itu selama 1 tahun 3 bulan. Jadi di perimpunnya Eyang Absori itu dijelaskan rinci ya perkiraan waktu mondoknya Eyang Hasan Maulani. Dan ini penting ya teman-teman, dalam Islam itu kan ada suatu pernyataan ulama, yaitu al-isnad minad din, sanad itu bagian dari agama.
Jadi seseorang ketika memperoleh keilmuan agama Islam itu harus melalui sanad. Sanad itu suatu mata rantai keilmuan yang itu harus bersambung hingga Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau misalkan saya mendapatkan suatu ilmu fikih ataupun tauhid, itu saya harus bisa menjelaskan. Saya itu dulu mondok di si A misalkan ya, di Kiai A. Nanti Kiai A ini dulu mondoknya dari Kiai B, Kiai B ini mondoknya dari Kiai C, terus sampai Rasulullah SAW. Sehingga ketika seorang itu sudah menjadi tokoh besar, utamanya itu adalah ulama, yang pertama kali ditelusuri itu pasti sanad keilmuannya. Jadi ini orang tokoh ini itu dulu mondoknya di mana sih, berapa lama sih, ngajinya dalam masalah apa sih, kan begitu. Nah yang Hasan Maulani itu langsung diteliti ketika masih hidup, dan setelah wafatnya itu langsung ada saja orang yang meneliti dulu beliau ini ngajinya di mana, berapa tahun, pindahnya kemana, berapa tahun lagi, ngajinya apa, dan lain sebagainya dan lain seterusnya. Kemudian corak keagamaan yang Hasan Maulani, dari pengembaraan keilmuan ya, dari pengembaraan keilmuan yang Hasan Maulani itu didapatkan suatu corak ya, suatu corak keagamaan yang Hasan Maulani. Yang ini sebetulnya coraknya keagamaannya yang Hasan Maulani merupakan corak yang menjadi mayoritas umat Islam di Indonesia. Jadi yang pertama dalam hal akidah atau teologi atau tauhid ya, yang Hasan Maulani itu mengikuti mazhab atau aliran pemikirannya Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Jadi mengikuti mazhab Asy'ari. Nah itu nanti juga ya teman-teman ya, dalam masalah corak keagamaan saya juga akan menjelaskan lebih rincinya di penjelasan selanjutnya di video yang lain. Jadi misalkan dalam akidah itu bagaimana pemikirannya yang Hasan Maulani, kemudian dalam fikih, kemudian dalam bidang tasawuf dan lain sebagainya dan lain seterusnya. Nah yang akidah ini beliau mengikuti ya secara sederhana saja, beliau mengikuti mazhabnya Imam Asy'ari, yang biasanya ya kalau misalkan sederhananya itu yang biasa kita kenal nazom sifat wajib 20 itu, wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadisi. Nah itu bagian dari salah satu fondasi dalam mazhab Asy'ari. Nah itu diikuti oleh yang Hasan Maulani. Kemudian dalam bidang fikih beliau mengikuti mazhab Syafi'i ya, ini yang menjadi mayoritas umat muslim di Indonesia. Kemudian dalam bidang tasawuf, nah ini nanti lebih rincinya lagi saya jelaskan di video selanjutnya. Dalam bidang tasawuf beliau ini mengikuti tarekat Syatariyah dan menjadi salah satu kunci atau tokoh sentral, tokoh kunci dalam tarekat Syatariyah, penyebaran tarekat Syatariyah di wilayah 3 Cirebon. Kemudian dari 3 hal ini beliau mengikuti mazhab Asy'ari dalam akidah, beliau mengikuti mazhab Syafi'i dalam fikih, beliau mengikuti bahkan aktif ya, terlibat aktif dalam penyebaran tarekat Syatariyah dalam bidang tasawuf. Maka dapat disimpulkan bahwa yang Hasan Maulani ini mewarisi tradisi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian masa pernikahan, yang Hasan Maulani ini menikah dengan Nyai Murtasim binti Kiai Arifah yang berasal dari Desa Garawangi. Desa Garawangi itu masih tetangga dengan Desa Lengkong ya. Hanya kalau yang sekarang itu hanya terpaut satu desa saja. Jadi dari Desa Lengkong ke timur itu ada Desa Purwasari, ke timur sekali lagi itu sudah Desa Garawangi. Jadi masih dekat lah. Nah, Nyai Murtasim ini sebetulnya jika dirunut lagi nasab atau keturunannya itu sebetulnya masih keluarga besar Lengkong sebetulnya. Jadi Kiai Arifahnya itu, yaitu bapak dari Nyai Murtasim, itu merupakan putra dari Kiai Khotib Syaribah, yang itu merupakan menantu dari Kiai Bagus Al-Syam.
atau Nyai Buyut Jempar Lengkong. Jadi kalau misalkan dirunut dalam pandangan nasab, sebetulnya istri dari Yang Hasan Maulani itu masih keluarga besar Lengkong. Nah, dari pernikahannya inilah Yang Hasan Maulani mendapat ada 11 keturunan ya dari Nyai Murtasim itu. Tapi tidak semuanya anak-anak atau putra dari Yang Hasan Maulani ini hidup panjang ya. Jadi ada yang ketika kecil itu sudah meninggal. Nah, yang pertama itu namanya Hasan Imrani. Ini putra yang pertama, dimakamkan di Cikaso. Kemudian ada Nyai Mukminah, itu dimakamkan di Karangmangu. Kemudian Nyai Ruqoyah dimakamkan di Lengkong. Kemudian Kiai Imamuddin dimakamkan di Tanjung Sari, ini masih Kuningan ya. Kemudian Kiai Ajam ini meninggal masih kecil ya, dimakamkan di Lengkong. Kemudian Muhammad Hakim juga meninggal saat masih kecil, dimakamkan di Lengkong. Kemudian Nyai Nasibah itu meninggal saat masih kecil, dimakamkan di Lengkong. Kemudian Nyai Marhamah itu tidak memiliki keturunan, jadi meninggal saat berumur 25 tahun, dimakamkan di Lengkong. Kemudian Mukimah meninggal saat masih kecil, dimakamkan di Lengkong. Kemudian Kiai Muhammad Absori dimakamkan di Lengkong, dan terakhir Kiai Muhammad Akhyar dimakamkan di Lengkong. Itu 11 putra dari Yang Hasan Maulani. Nah, saya sendiri sebetulnya kalau dirunut silsilahnya masih ada jaringan nasab atau jalur nasab dengan Yang Hasan Maulani, yaitu dari jalur ibu saya. Jadi saya dari ibu saya itu ke Muhammad Akhyar ini ya, jadi dari putra yang terkecilnya Yang Hasan Maulani itu nyambung nasab dengan saya. Nah, nanti kita jelaskan ya nasab lebih rincinya lagi, jadi karena ini masih pengenalan singkat saja tentang Yang Hasan Maulani. Nanti rincian tentang silsilahnya Yang Hasan Maulani, termasuk putra-putranya sampai sekarang, kemudian silsilah ke atasnya sampai Sunan Gunung Jati dan seterusnya, itu nanti kita bahas di video selanjutnya. Baik, saya kira pembahasan kita tentang mengenal secara singkat sosok dari Yang Hasan Maulani, kita lanjutkan lagi pembahasannya di video-video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.